secara komprehensif. Hari ini, Rabu lalu kita membahas surat Al-Baqarah ayat ke-37, dan insya Allah hari ini akan dibahas ayat 37 dan 38 oleh narasumber kita, Kiai Haji Dr. Adi Ahmadi, LCMA Al-Hafiz. Demikian yang saya sampaikan mukadimahnya. Kami persilakan untuk Pak Ustadz untuk dimulai kajiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu yang berbahagia, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, usikum wa nafsi bitaqwallahi la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga anugerah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan, dianugerahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang ke 37 ya, sekarang 38. 38 sekarang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni huda فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Sadaqallahul azim. Langsung dibaca terjemahannya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kami berfirman, turunlah kamu. Benar 38 ya Ustadz ya? Betul ya. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga. Kemudian jika benar-benar datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa mengikuti petunjukku, tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.
Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan padamu, dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu, dan takutlah kepadaku saja. Dan berimanlah kamu kepada apa Al-Quran yang telah aku turunkan, yang membenarkan apa Taurat yang ada pada kamu, dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. Janganlah kamu jual ayat-ayatku dengan harga murah, dan bertakwalah hanya kepadaku. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran dengan sedangkan kamu mengetahuinya. Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah berserta orang-orang yang rukuk. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, sadaqa Rasulun Nabiul Karim. Maha benar Allah Subhanahu wa taala dengan segala firman-Nya. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ya, 38 dan 39 adalah secara kronologis ya, adalah masih ada hubungannya dengan percaturan dan perbincangan yang terkait dengan Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam, disebut munasabatu al-ayat. Jadi korelasi ayat ini dengan sebelumnya, yang ayat sebelumnya, bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada Nabiullah Adam bagaimana cara bertobat. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala bagaimana kembali ke jalan yang baik, dan Allah menebus, memaafkan. Ya, sudah kita komparasikan, sudah kita bandingkan, pertemukan dengan ayat-ayat yang lain, yaitu yang ada di surat Al-A'raf. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, yaitu doa ya secara tafsir Al-Quran bil Quran. Maka jadi Nabiullah Adam berdoa, rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Dan di surah At-Taha ya juga seperti itu, yang mulai ayat yang ke 115 dan seterusnya sampai jadi Allah Subhanahu wa taala menerima tobatnya dan membimbing Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Maka hukum Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah, harus berjalan li hikmatin aradahallah, karena ada kebijaksanaan, karena ada wisdom, karena ada tujuan juga yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala, inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka Adam alaihi salatu wassalam harus turun ke bumi ya, karena memang bumi adalah tempat untuk berkembang biak, bumi adalah tempat untuk berkompetisi. Jadi bumi adalah tempat untuk membuktikan siapa yang sabar, siapa yang kuat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi bumi adalah untuk jadi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengetahui siapa yang nurut dan siapa yang tidak nurut, karena ada taklif namanya, ada pembebanan dan ada perintah. Kalau tinggal di surga tidak ada keturunan, ya tidak semuanya serba senang, serba puas, ya, nikmat, darul naim, darul qarar, darul aman, ya, bahwa tempat kesenangan, tempat tinggal abadi, dan tempat yang aman ya.
Makanya kemudian di antara jadi pertanyaan adalah apakah jadi transitnya Nabiullah Adam itu adalah di surga yang nanti akan dihuni ataukah cuman sebutan jannah, dan itu sudah didiskusikan, meskipun umumnya para ahli tetap mengatakan berarti surga yang nanti kita semuanya amin ya rabbal alamin akan ke sana, akan menghuni surga. Itu ada yang mengatakan jannat dengan makna jadi lughawi adalah taman yang memang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi untuk transit itu. Umumnya para ahli ilmu adalah tetap mengunggulkan jadi pendapat yang mengatakan bahwa surga atau taman itu adalah taman yang nanti para ahli surga akan masuk. Ya, sudah selesai itu pembahasan, dan Adam alaihissalatu wassalam harus melanjutkan perjalanan setelah bahwa memakan buah khuldi yang menjadi penyebab nampaknya lekuk-lekuk tubuh yang menimbulkan birahi dan syahwat, dan di situ pula sebagaimana jadi surat Thaha bahwa fatafiqa yakhsifani alaihima min warqil jannah, maka begitu mencicipi dan merasakan maka muncullah lekuk-lekuk tubuhnya dan kelihatan auratnya, dan kemudian dia merasa malu dan menutupinya dengan dedaunan seadanya yang ada pada waktu itu. Dan itu adalah sejarah rasa malu, sejarah aurat, sejarah pakaian, itu adalah dari sana. Ya, luar biasa. Dan tempatnya orang bebrayan untuk berkembang biak bukan ada di surga situ. Ya, adanya adalah di bumi. Jadi laqad haqqal qawlu, maka telah terbukti benarlah jadi firman Allah Subhanahu wa taala, dan turun ke bumi untuk menunaikan tugasnya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah, begitu. Sampai di situ, maka jadi itulah ayat yang ke-38, qul nahbitu minha jami'a, semuanya yang telah terlibat itu maka turunlah. Di sini bukan tempat permainanmu, tempat kompetisimu, di sana ada tempatnya sendiri, tempat berkompetisi, tempat saling mempengaruhi. Siapa yang kuat maka dia yang bisa mengendalikan dan dia yang menang. Ada kuat okol, ada kuat akal, ada kuat juga strategi. Ini luar biasa tafsir-tafsir ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi kalau ada orang yang mendominasikan akhirat, maka di dunia ini ya dia bisa juga tidak akan menang. Di dunia ini jadi orang kalah terus, diakalin, diokolin dan nerimo, ya begitu. Padahal sebetulnya boleh juga menjadi orang kuat di dunia ini, asal kekuatannya adalah untuk melayani, untuk berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada dasarnya ibadah atau ketundukan dan kepatuhan itu adalah ada yang ringan ongkosnya, ringan tenaganya, tapi juga ada yang berat. Kalau cuman berzikir adalah ringan, karena yang bergerak cuman bibirnya, apalagi cuman batin doang. Tapi kalau sudah jadi sholat maka tentu adalah menjadi semakin berat, karena seluruhnya harus terlibat. Ada wudhu, ya, ada nyiapin musola, masjid dan seterusnya. Kalau sudah haji lebih berat lagi. Jadi begitu filosofi kemudian simbol-simbol kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu adanya di dunia ini. Ya. Di surga tidak ada sholat, tidak ada ibadah karena tidak ada taklif. Ya, cuman kalau tidak dilalui dunia ini maka yang di surga cuman Adam dan Hawa doang. Maka harus turun jadi ke dunia jadi supaya beranak pinak dulu. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Surat An-Nisa ayat 1, wahai manusia,
kami ciptakan kamu semuanya dari jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu aku ciptakan pasangannya, dan dari situlah kemudian berkembang biak ya menjadi banyak sekali. Dan berkembang biak tentu ada prosesnya, proses cinta, proses ketemu, proses berhubungan, dan itu adanya di dunia. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguh kami ciptakan kamu di dalam keletihan, kelelahan, dan perjuangan. Nah ini ayat yang ke-38, qulna bitu minna jami'a. Jami'a di situ menunjukkan secara keseluruhan siapa yang terlibat jadi di taman itu, maka turun. Karena untuk melanjutkan kompetisi dan adu kekuatan. Makanya jadi diberikan pesan-pesan bahwa inna syaitana lakum aduwwum mubin, bahwa syaitan akan selamanya jadi bagimu adalah musuh yang nyata. Ya. Dan terus akan ngeridu atau ganggu, yuwaswisu fi sudurin nas, dan yuzayyinu menghiasi apa yang buruk menjadi kelihatan baik di mata manusia. Syaitan dan kekuatannya, iblis, berlevel sesuai dengan kekuatan iman seseorang. Surat Al-An'am ayat yang ke-112. Wa kadzalika, sambil dicari yang ayat ini Bapak Ibu. Wa kadzalika surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke 112. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura. Kalau yang sudah ketemu bisa dibaca secara cepat biar tahu kalau ketemu. Wa kadzalika ja'alna surat Al-An'am 112. Ada yang ketemu Ibu? Artinya Ya. Pak? Ya. Silakan. Demikianlah ya. Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh-musuhnya, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian dari mereka membujuk yang lain dengan kata-kata manis yang memperdayakan. Iya. Jika Tuhan Kalau kita ingin- cukup Bunda. Ya. Kalau kita orang kecil pasti setannya kecil. Kalau kita orang menengah pasti setannya menengah. Kalau kita orang besar, jadi maka setannya besar. Kalau saya selalu berpikiran maka orang muslim itu harus jadi orang besar. Kalau bisa jadi presiden kenapa enggak? Jangan berdoa jadi orang kecil karena setannya kecil. Duitnya juga kecil juga. Kalau jadi orang besar, presiden itu duitnya banyak. Tempat-tempat untuk ngakalin orang juga banyak juga dan besar juga gitu. Itu clear secara Quran luar biasa. Ya, jadi bahwa tempatnya adalah di dunia untuk berkompetisi dan untuk bermitra. Semuanya ada mitranya, ada kompetisinya. Dengan para malaikat sebetulnya adalah bermitra. Tapi kalau dengan jin, setan yang menyesatkan, kita berkompetisi. Dia tidak akan pernah bosan untuk menyesatkan kita. Tapi kita tidak pernah kalah untuk berbuat baik. Karena apa? Harus selalu berkompetisi. Ya. Setan atau jin bisa terdiri dari manusia dan yang tidak kelihatan, minal jinnati wan nas. Dan yang tidak kelihatan jauh lebih mudah. Dengan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, dia pada kabur. Dengan azan dia kabur, dengan qomat dia kabur. Ayat kursi dia kabur. Yang jadi masalah adalah setan yang berbentuk manusia. Dengan 100 juta dia belum kabur, tapi kalau misalnya berapa triliun baru ya udahlah begitu. Kalau triliunan saya mau. Kira-kira begitu. Ini omongan benar. Clear ya, jadi seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa disitulah tempatnya petunjuk itu di dunia ini. Makanya para nabi dan rasul diturunkannya ke dunia. Tidak membutuhkan nabi dan rasul untuk di akhirat karena tidak ada taklif. Taklif itu pembebanan, tidak ada perintah. Kita butuh petunjuk, kita butuh ngaji
kita butuh kitab itu adalah di dunia. Makanya Allah memberikan wahyu, ya, wahyu kepada semua nabi supaya bisa memberikan qudwah dan bimbingan. Ada suhuf, ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, dan ada Al-Quran Karim. Ya, itu adalah isinya jadi petunjuk dan bimbingan kehidupan. Kemudian jadi dibawa oleh orang yang ditunjuk oleh Allah untuk menjabarkannya, untuk mencontohkannya. Nah, begitu. Maka fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jadi akan ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah ada pilihan. Al hayatu amamal khiyarat. Hidup ini pada dasarnya adalah pilihan-pilihan. Makanya ada ayat di surat Al-Isra surat 17, ya kan, setelah ayat 13, 14, 15, Iqra' kitabak kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba man ihtada fa innama yahtadi li nafsi. Ya. Kalau mau sambil dicari monggo 17 mulai ayat 13, bahwa setiap manusia itu buku catatan amalnya dikalungkan oleh Allah di lehernya masing-masing, hanya saja untuk saat ini tidak diperlihatkan. Nanti hari kiamat akan dibuka oleh Allah dan semuanya sesuai dengan hari-hari waktu-waktu yang dilalui di dunia ini. Lalu disuruh membaca Iqra' kitabak, baca bukumu, cukuplah kamu sudah bisa memahaminya. Secara otomatis tidak butuh guru, tidak butuh jadi penerjemah, ya. Bahwa setiap orang akan ketemu dengan bukunya, akan ketemu dengan Allah tanpa perantara dan tanpa penerjemah. Maka man ihtada fa innama yahtadi li nafsi, barang siapa yang memilih untuk mengikuti bimbingan Allah, maka sungguhnya dialah yang menuntun dirinya sendiri untuk mengikutinya. Barang siapa yang memilih jauh dari bimbingan Allah, memilih kesesatan, maka dia adalah akan menekuni pilihannya itu. Yaitu jadi dibaca di ayat yang ke-13, 14, 15 tadi, insyaallah taala. Ya. Bunda, bapak-bapak yang dimuliakan Allah, maka di dunia inilah ada petunjuk, dan kemudian manusia pasti ada yang mengikuti dan ada yang berengkel. Ya, dan begitu jadi yang difirmankan oleh Allah di surat 22 ayat yang ke-18, ya. Surat 22 ayat yang ke-18, am taru annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wasyamsu wal qamaru wal jibalu wan nujumu wasyajaru wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas. Bapak Ibu, saya tidak suruh terjemahkan karena sebetulnya ada banyak hal yang di kepala ini supaya bisa nyampe, karena kelamaan kalau banyak menerjemahkan. Yang penting dicatat aja jadi ayat-ayatnya. Surat 22 ayat yang ke-18, apakah mereka jadi atau kalian tidak memperhatikan sungguhnya jadi yang ada di langit dan yang ada di bumi itu semuanya sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, jadi hewan-hewan dan hewan-hewan kecil, dan banyak manusia yang sujud, tapi banyak manusia yang harus menerima siksaan. Nah, begitu. Artinya apa? Dan itu tempatnya di dunia. Karena tempat pembangkangan itu ada di dunia, dan tempat upaya jadi untuk disiplin dan taat adalah di dunia juga. Ya. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya, barang siapa yang memilih untuk mengikuti tuntunan dan bimbingan tadi, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka tidak ada takut, tidak ada sedih, tidak ada gusar. Tapi itu nanti di surga. Kalau di dunia tetap aja meskipun orang mukmin kadang-kadang dikuyok-kuyok, kadang-kadang dibully, kadang-kadang dimarginalkan. Ya, jadi kalau di dunia orang mukmin harus dibuktikan di dalam kiprahnya. Kalau iman cuman ada di hati, itu bukan iman namanya. Iman itu adalah mantap di hati, dibunyikan dengan mulut dan dipraktekkan dengan
jadi anggota tubuh. Nah, jadi iman yang cuman ada di hati itu tidak ada pembelaan. Jadi makanya kalau ada orang muslim atau mukmin tanpa ada pembelaan itu adalah tidak akan selamat. Karena Allah kudu dibela, Islam juga kudu dibela, kebaikan juga kudu dibela. Surat Al-A'raf ayat yang ke-157. Surat yang ke-8 yang ke-7 ayat yang ke-157. Ayatnya panjang, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabi al-ummi alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Ini adalah ciri-ciri dan sifat Rasul sebelum Rasul lahir, maka sudah ada di lisan para nabi dan sudah ada di dalam kitab Taurat dan Injil. Begitulah sifat Rasulullah, maka ada 4 hal di situ. Jadi kewajiban kita, falladzina amanu bihi, orang-orang yang mengimani Muhammad, kemudian wa nasaruhu, orang-orang yang menolong Muhammad, wa azzaruhu, orang-orang yang jadi muliakan Muhammad, dan orang-orang yang mengikuti. Jadi ada 4. Nah begitu. Itu juga diterapkan di Islam, bukan untuk diimani doang, tapi harus diterapkan, dibela. Dan begitulah bahasa Al-Quran, huwaladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih. Liyudhhirahu itu supaya eksis di atas segala jadi pemikiran yang ada. Meskipun mayoritas, kalau imannya ada di dada doang, pasti akan menjadi orang yang termarginalkan. Pasti, dijamin. Ya, jadi tidak cukup dengan kata mayoritas. Tidak cukup. Jadi kalau mau eksis, maka imannya harus iman yang ada di hati, iman yang ada di mulut, iman yang ada di anggota tubuh. Artinya, secara platform keimanan kokoh, secara lisan juga pada muncul di permukaan, bukan bertengkar dan berdebat dengan sesama muslim yang cuman hanya ingin menggores hati dan pikiran, dan tidak akurnya guru sama guru, kiai sama kiai, tapi tidak punya wibawa jadi dengan yang lainnya. Bapak Ibu nyambung ya yang begini ini. Ini tafsir Quran dengan Quran dan tafsir Quran dengan hadis. Bahwa Rasulullah SAW nanti di surat Al-An'am ayat yang ke-45, cobaan yang paling besar bagi orang muslim adalah terjadinya kelompok-kelompok yang tidak pernah bisa ketemu dan sampai hancur sendirinya di antara mereka. Saya kira ini penting banget, ini ngajinya orang pintar sebetulnya yang ini, poin ini. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadi ayat yang ke berapa tadi? 157 dari surat Al-A'raf. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, itu adalah tempatnya di akhirat. Kalau di dunia ngeri dari zaman sahabat seperti ini sampai sekarang. Jadi tergolong banyak orang-orang yang berimannya luar biasa, tapi rata-rata adalah menghuni sel karena memang hidupnya termarginalkan. Ya, yaitu Imam Abu Hanifah pernah masuk penjara, Imam Malik pernah masuk penjara, Imam Syafi'i pernah masuk penjara, Imam Ahmad cukup lama di penjara. Mereka bukan orang-orang kriminalis, tapi mereka orang benar, tapi benar tanpa kekuatan publik, yaitu sendirian. Orang benarnya kayak apa? Kalau sendirian, maka akan menjadi sembelian orang. Dan itulah yang disampaikan oleh Rasulullah, ma ba'athallahu nabiyyan qattu ba'da Lutin alaihi salatu wassalam illa fi dhirqatin min qaumi. Allah tidak akan mengutus seorang nabi dan rasul setelah Nabi Lut alaihissalatu wassalam kecuali diberi pengikut yang cukup. Itu saja Nabiullah Zakaria dipenggal dan ditukil oleh kaumnya. Nabiullah Yahya dipenggal oleh
lawan politiknya yaitu raja. Luar biasa loh jamaah ini. Ini tafsir luar biasa. Nah, inilah makanya kemudian jadi iman ini harus iman yang ada di dada yang kokoh, bukan iman yang kayak air di atas daun sende, yaitu melera begitu. Tapi iman yang kokoh, yang kuat, yang terstruktur, ada di lisan, ada di perbuatan, dan jadi ada di masyarakat. Ya, kalau sudah bicara masyarakat luar biasa, karena Rasulullah mengatakan diperlihatkan semua umat terdahulu oleh Allah kepadaku, dan saya melihat jadi orang Nabi yang masuk surga dengan membawa serombongan orang. Ada Nabi yang masuk surga cuman membawa 3, 4 sampai 9 orang. Ada Nabi yang masuk surga cuman membawa 2 orang, dan ada Nabi yang masuk surga tidak membawa siapa-siapa. Jadi ya meskipun sudah maksimal di dunia ini, tapi ketika jadi Nabi itu masuk surga sendirian menunjukkan di dunianya tidak punya power, tidak punya pengikut yang cukup. Makanya Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, supaya masuk surga bersamaku 1/4 ahli surga. Kabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, supaya masuk surga bersamaku 1/3 ahli surga. Lalu kemudian kabulkan oleh Allah, dan kemudian Rasulullah memohon kepada Allah yang masuk surga bersamaku 1/2 penghuni surga. Dikabulkan oleh Allah, dan Rasulullah masih mohon kepada Allah 2/3 penghuni surga adalah bersama Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah mengatakan, saya tidak tahu apakah dikabulkan oleh Allah atau tidak permohonan saya yang 2/3, tapi satu riwayat dalam hadis Abu Dawud, maka Rasulullah mengatakan bahwa barisan dan shaf yang ada di surga itu ada 120, dan 80-nya adalah bawaan saya. Allahu Akbar, Allahumma shalli ala Muhammad. Inilah semboyan besar Rasulullah SAW. Saya sebetulnya dalam poin begini-begini ini mendalami Islam, tentu ada yang sempit, ada yang menengah, dan ada yang inklusif. Kalau misalnya terlalu sempit, akhirnya nanti tidak bisa bergaul dengan banyak orang. Pasti yang di bawah sedikit. Makanya harus inklusif, ATM-nya harus cukup, komunikasi publiknya harus luas, supaya bisa membawa banyak orang. Banyak teman berpeluang yang ikut banyak, tapi sedikit teman belum tentu bisa membawa siapa-siapa. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ya, di dunia tentu kompetisi yang luar biasa. Walladzina kafaru ayat 39. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ini adalah masih jadi terkait ketika anak cucu Adam, jadi Adam diturunkan, maka kemudian akan berkembang biak. Pasti ada yang memilih mendapatkan atau memilih mengikuti petunjuk Allah, dan ada yang tidak mau. Sebagaimana ayat-ayat yang tadi, orang-orang yang menutupi, kafir itu menutupi, atau ateis atau ingkar, dan mendustakan bahwa itu tidak ada, tidak benar, tidak ada Rasul, biasa-biasa aja, tidak ada ayat misalnya, maka mereka akan jadi masuk neraka. Kawah condro dimuko, ya mungkin apa bahasanya, fiha khalidun, dan akan selamanya di sana. Kita bisa mengatakan ada kafir, ada mukmin, tentu itu di dunia. Karena kalau Adam di akhirat tidak ada itu, di surga tidak turun. Karena orang yang ada di surga itu berarti adalah jadi ending sebuah perjalanan, ujung dari perjalanan. Maka jadi istilah kafir, mukmin itu adanya di Quran, adanya di kitab-kitab wahyu, dan kemudian adanya di dunia ini. Maka jadi bagaimanapun ayat-ayat dan lafal-lafal ini tidak pernah akan hilang, karena melekat dengan kehidupan manusia dan melekat dengan wahyu. Jadi ada munafikun, ada fasikun, surat Al-Kafirun toh
tetap akan ada karena dijaga oleh Allah. Surat Al-Munafiqun juga tetap akan ada, dan Al-Zalimun, Al-Fasiqun selalu ada di dalam Al-Quran Karim. Ada sebuah lompatan yang luar biasa dari ayat 39 sampai ayat 40, luar biasa. Jadi ayat 40 ini adalah berbicara Bani Israel. Jadi adalah berbicara etnis yang dominan dalam kehidupan ini. Tadi berbicara umum, yaitu turunnya jadi Adam alaihissalatu wassalam ke bumi, kemudian berkembang biak secara umum dan akan diparuh. Jadi anak cucunya itu ada yang memilih petunjuk dan ada yang tetap memilih kesesatan. Maka kemudian Allah secara munasabah, korelasi, jadi menyebut Bani Israel. Bani Israel ini makanya ada etnis atau suku yang dominan. Bani Israel ini luar biasa. Ya kalau untuk Indonesia kira-kira ada suku yang dominan gitu. Dominan misalnya suku apa. Nah ternyata Bani Israel adalah jadi disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub. Anak-anaknya disebut Bani Israel yang ada 12 jumlahnya, termasuk Yahuda, Lewi, Naftali, Yashakur, Yusuf, Bunyamin, ya, dan seterusnya ada 12 itu. Nah itulah yang disebut anak-anaknya Israel atau anak-anaknya Yakub alaihi salatu wassalam. Dipanggil oleh Allah, ya Bani Israel, wahai anak-anak cucunya Israel. Jadi uzkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Ya. Jadi sebutlah nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian. Ini untuk mengetahui nikmat Allah dan belum disebutkan sebelumnya. Nah, inilah kalau secara tafsir sangat unik nih Bapak Ibu. Nikmat yang diberikan oleh Allah Bani Israel dan belum disebutkan di ayat-ayat sebelumnya. Nah, ini Bapak Ibu secara cepat jadi harus lari ke surat sana, ke surat Al-Jathiyah, surat yang ke-45 ya. Ayat yang ke-16 17 ya, walaqad atayna bani Israil al-kitaba wal hukma wan nubuwata wa razaqnahum. Bani Israel diberi 6 keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi surat Al-Jathiyah surat 45 Bapak Ibu sudah ketemu, dibaca di ayat yang ke-16 17 ya. Coba yang sudah ketemu ya. Ada yang ketemu Bapak Ibu? وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِنَ الْأَمْرِ. Oke? Silakan. Ya, kalau tidak ketemu ya sungguh bahwa kami ada yang mau baca Ayat 16 Pak Ustadz. ya. Ya, 16. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah berikan kepada Nabi Bani Israel kitab Taurat, hukum kekuasaan dan kenabian, dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik, dan kami lebihkan mereka dari bangsa-bangsa lain di masa itu. Terus Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan agama. iya, Maka mereka ini. berselisih sesudah Iya. mereka mengetahui. Nah, itulah kelebihan Bani Israel yang diberikan oleh Allah. Ada 6 item yang luar biasa. Ya, sebetulnya jadi Allah memberikan kitab, memberikan hukum. Kekuasaan itu hampir dari dulu separuh umur dunia ini adalah kepada Bani Israel. Nah begitu. Sekarang pun sebetulnya jadi bahwa kekuasaan yang ada itu jauh atau dekat ada pengaruhnya dari Bani Israel juga. Ya tentu ini perlu data dan perlu penelusuran.
Jadi laqad atayna bani Israil kitab, diberi kitab Taurat, ya. Taurat, Zabur, Injil adalah milik Bani Israel, luar biasa. Kemudian hukum jadi kekuasaan, ya, luar biasa. Termasuk nabi yang pada menjadi penguasa juga dari Bani Israel, contoh Daud, Sulaiman alaihissalatu wassalam, ya. Kemudian kenabian mayoritas nabi adalah dari Bani Israel. Dari mulai Nabi Yakub turun ke bawah sampai Nabiullah Isa, itu semuanya dari Bani Israel. Coba itu, luar biasa. Jadi kemudian ya, diutamakan jadi di atas alam semesta atau penghuni yang lainnya. Meskipun tafsir menyebutkan pada masanya, sebetulnya jadi pengaruhnya Bani Israel itu sampai sekarang masih ada. Namanya jadi pengaruh Yahudi, sampai sekarang diakui atau tidak diakui. Jadi itu adalah penguasa-penguasa itu ada embel-embelnya ke sana sedikit banyak, dan pengaruh ekonomi luar biasa. Dahsyat sekali loh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah yang begini ini. Ya, maka jadi diberi itu dan kemudian diberikan pengetahuan tentang keagamaan. Ya, jadi dari dulu bahkan sejarah jadi orang-orang Makkah di awal, jadi menjelang lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau ada pertanyaan pasti bertanya kepada ahli kitab. Ya, bahkan sampai kepada Rasulullah sudah lahir, orang-orang Makkah kalau mau menyusun strategi untuk membinasakan dan menghabisi Muhammad, maka dia pasti mengutus orang jadi ke Madinah, kemudian ke Yaman untuk mencari cara bagaimana jadi menyelesaikan masalah dengan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semua ide orang kafir Quraisy Makkah itu diambil dari Yahudi, dari Bani Israel. Coba itu Pak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah kemudian dipanggil oleh Allah, ingatlah nikmat-nikmatku yang telah kuberikan jadi kepada kalian, dan penuhilah janji, ya, janjiku. Janjinya apa? Wa idza akhadna bani Israila, ya, begitu. Jadi di awal belum di awal, nanti jadi di surat Al-Baqarah ini, jadi di ayat yang ke ini ayat yang ke 83 di surat ini. Coba Bapak Ibu cepat firman Allah, wa idza akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana. Inilah janji Allah yang diperintahkan oleh Allah kepada Bani Israel, dan ini ada di kitab Taurat juga. Ketemu Bapak Ibu di ayat 83, meskipun kita belum nyampe, ya gitu. Silakan kalau ketemu diterjemahkan ayat 83. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik pada manusia. Laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Tetapi kemudian kamu berpaling mengingkari, kecuali sebagian kecil dari kamu, dan kamu masih menjadi pembangkang. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, Bunda. Jadi inilah kemudian jadi ada ayat, jadi ketika jadi ingatlah nikmatku, tapi jadi kita harus mencari, mengetahui nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada Bani Israel itu apa. Nah, ini namanya tafsir al-ayat bil ayat, ya. Bi'adiku fi bi'adikum wa iyaya farhabun. Dan hanya kepadaku lah kalian harus takut. Tapi ternyata Bani Israel tidak membuktikan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa yang pembangkang, dan bahkan 40 hari ditinggal Musa untuk menerima kitab Taurat pun Tuhannya sudah berubah menjadi anak sapi. Luar biasa. Dan jadi bangsa pembangkang, tapi memang diberikan banyak pemberian oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi, meskipun di saat yang sama
Bani Israel adalah mempunyai sifat penakut. Jadi dia tidak bisa berhadapan langsung, dia pasti akan memperalat yang lain, dan yang lainnya mau aja diperalat. Jemaah dimuliakan Allah. Ya, luar biasa kita itu diingatkan Rasul begini hadisnya, la tattabi'anna sanana man qablakum shibran bi shibrin qudatan bi qudatin walau dakhalu juhra dabbin la taba'tumuhum. Jadi bahwa begini bunyinya, kamu itu akan ngintil itu mengikuti. Jadi kalau ada anak sapi itu ngintil sama jadi emaknya, kamu akan ngintil jadi kebiasaan orang-orang sebelum kamu, sejengkal sehasta. Kalaulah seandainya jadi mereka masuk lubang biawak yang kecil pun kamu juga akan memasukinya. Ini sebetulnya dahsyat sekali jadi sabda Rasul ini, tapi sulit juga kita untuk berbicara jadi bersama ini karena kita umumnya adalah jadi tukang ngaji dan bukan berkuasa. Jadi yang paling gampang untuk menertibkan orang itu adalah kalau bisa berkuasa. Makanya Pak RT itu adalah orang yang biasanya mudah diikuti dan seterusnya. Tapi kalau cuman kekuatan moral ngaji tafsir begini, itu nggak punya kekuatan apa-apa Bapak Ibu. Maka luar biasa nih. Jadi dahsyat sekali. Ya farhabun, orang-orang Bani Israel sama sekali tidak takut pada Allah Subhanahu wa taala. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan berimanlah kalian, ayat yang ke-41, dengan apa yang aku turunkan. Jadi suhuf Taurat, ya, tentu Zabur dan Injil, tapi mereka tentu tidak beriman. Musaddiqan lima ma'akum, apalagi orang Yahudi yang ada sekarang tidak beriman kepada Al-Qur'an meskipun mereka mengkaji dan mendalaminya. Ya. Musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwal kafirin bi, dan kalian jangan menjadi orang yang justru pertama mengingkarinya, dan jangan menjual belikan ayat-ayat itu dengan harga yang sedikit. Saya kira ini juga disebutkan di dalam kitab Taurat bahwa jangan menjual belikan ayat-ayat ini dengan dicari ayat-ayatnya, dicari babnya, dicari pasalnya, dan ditukar dengan tentu jadi dunia. Luar biasa loh jemaah ini. Dan nanti kalau mau baca sana di surat Al-Maidah surat 5 ayat yang ke-44 dan 45 itu tentang kitab Taurat, ayat yang ke-46 dan 47 itu tentang Injil, ayat 48, 49 itu tentang Al-Qur'anul Karim. Ya, karena panjang tidak usah dicatat aja. Ya, jadi tapi menjadi budaya untuk menjual belikan ayat-ayat Allah ini dengan kepentingan perut dan seterusnya. Luar biasa. Wa iya yafattaqun, dan hanya kepadakulah kalian bertakwa. Juga termasuk jangan mencampur adukan yang benar dengan yang batil, atau menyembunyikan kebenaran ya, dan kamu tahu dengan sengaja disembunyikan. Tentu ini semuanya terkait dengan Bani Israel, tapi secara umum bukan berarti Bani Israel saja. Ketika orang-orang Muslim juga jadi tidak bisa melaksanakan Al-Quran, maka juga sama dengan Bani Israel. Sebetulnya begitu dulu. Jadi ayat ini menjelaskan ketika mereka datang kepada Rasulullah, kemudian mereka ingin berdiskusi sambil tangannya kadang menutupi, jadi membawa Taurat itu ditutupin karena masih ada tentang babi, masih ada tentang hukum-hukum riba dan perzinaan, jadi ternyata ditutupin. Terus Rasulullah mengatakan, coba buka yang kamu tutupin. Nah itu ada kan, nah begitu. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Tegakkanlah salat, ya berarti salat sudah ada. Kemudian bayarkanlah zakat, berarti zakat juga sudah ada. Dan kemudian rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa
di sini mengambil istimbat sholat itu diwajibkan berjamaah. Tapi ayat-ayat ini adalah sebetulnya tentang Bani Israil. Saya kira itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara nas teks Al-Qur'an luar biasa. Jadi kronologisnya, kemudian bagaimana bisa jadi mengaitkan kekuatan ayat ini secara jangkauan pembahasan ya sebetulnya dari zaman turunnya Adam alaihissalatu wassalam, kemudian berbicara Bani Israil, ya berbicara tentang kitab suci, berbicara tentang watak manusia, dan akhirnya jadi berbicara tentang bagaimana disiplin syariat menegakkan sholat, bayar zakat, dan terus berkolaborasi dan bersama orang-orang yang rukuk dan sujud. Begitu. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada koreksi dan pertanyaan, diskusi dipersilakan. Ya Pak Ustadz, Pak Budi Pak Ustadz. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dikatakan bahwa dari ayat 39 loncat ke ayat 40. Nah, pertanyaan saya adalah loncatan itu kira-kira kalau di kronologi kan berdasarkan masa dari Bani Adam sampai ke Bani Israil itu kira-kira berapa ribuan tahun. Kemudian dari Bani Adam ke Bani Israil itu dari Habil atau Kabil anak cucunya. Kemudian di situ juga apakah yang membedakan antara perkataan Bani, berapa jumlah total, kemudian apa yang disebutkan umat, kemudian dengan kaum. Karena di situ juga jelas banyak totalitas komunitas dari itu. Nah, apakah Bani Arab atau Bani Umayyah yang lebih dikenal kalau di Arab itu? Demikian pertanyaan kami, Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kalau kita sepakat bahwa manusia pertama adalah Adam atau jenis makhluk Allah yang namanya manusia dari Adam alaihissalatu wassalam, maka berarti manusia itu adalah dimulai dari Adam alaihissalatu wassalam, makhluk Allah yang jenisnya manusia. Maka penelusuran sejarah tentang manusia adalah dari situ. Maka kita akan bisa tahu dengan gamblang dan mudah sebetulnya. Kita tidak berbicara alam, tapi berbicara jenis ciptaan Allah yang namanya manusia. Jadi kalau kita merujuk tafsir ala lahul khalq wal amr, ketahuilah bahwa Allah lah yang punya otoritas menciptakan dan memerintahkan. Itu ada di surat Al-A'raf. Atau kita mau sedikit belajar, jadi membuka kitab Taurat Perjanjian Lama di Kejadian. Nanti jadi bab 1 mulai ayat 1 nanti di situ Allah berfirman bagaimana mulai menciptakan alam semesta. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, dan hari jadi keenam. Jadi hari Jumat itu Allah menciptakan Adam alaihissalatu wassalam. Jadi habis Jumatan cuma sebentar, kira-kira 1 jaman setengah lah berada di mampir di tempat atau di taman itu tadi. Maka kalau dari situ berarti itulah jadi jenis ciptaan Allah yang namanya manusia. Dan kalau lah mau diperkirakan, maka cuman ada di taman itu adalah jadi cuman habis diciptakan itu, dan kemudian sebelum maghrib itu adalah dia sudah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk ukuran-ukuran manusia yang ada di bumi ini. Karena kalau istilah jadi kitab itu, maka kemudian besoknya itu adalah hari Sabat, dan Sabat itu untuk yang masih ada adalah istirahat totalnya Allah karena telah melaksanakan jadi tugas besar. Kira-kira begitu bahasanya. Ya, ini untuk mengkomparasi, memperdekatkan jadi pandangan kita. Maka Adam alaihissalatu wassalam turun. Ya, dan kemudian karena ada syahwat, ada kesenangan birahi, dan kemudian mempunyai putri, mempunyai cucu. Ya, riwayat tentu mengatakan berapa Ummina Hawa itu melahirkan, dan setiap melahirkan ada pasangannya.
jadi laki dan perempuan, laki dan perempuan, laki dan perempuan, laki dan perempuan. Ada yang mengatakan 18 kali melahirkan, ada yang mengatakan jadi 15 kali, tapi sekitar itu. Maka yang populer dari anaknya Adam alaihissalam yang disebutkan baik di Taurat maupun Al-Quranul Karim itu adalah jadi Qabil dan Habil, atau disebut Qayin ya, dan Habil itu luar biasa. Dan itulah yang kemudian dominan dan terjadi iri antara jadi Qabil terhadap Habil, dan akhirnya terjadi pembunuhan itu, dan Allah memberikan putra namanya Syith alaihi salatu wassalam, dan itulah jadi yang anak langsung Adam alaihi salatu wassalam. Lalu ada Akhnuk namanya Idris alaihi salatu wassalam, dan itulah cucu dan menjadi nabi. Dan setelah itu tidak ada sebutan yang clear kecuali langsung menyebutkan Nuh alaihi salatu wassalam. Para ahli sejarah menyebutkannya Adam sampai Nuh itu adalah 1000 tahun. Begitu jamaah dimuliakan Allah. Dan kalau jadi melihat silsilah yang ada, maka sebetulnya hampir mendekati kebenaran bahwa bagaimana klik aja silsilahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Rasul nanti sampai Adam alaihi salatu wassalam itu kisaran 72 jadi bin sampai Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam, dan tidak jauh beda jadi dengan silsilahnya Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam jadi sampai Daud itu adalah sekitar 42, dan ini bisa dibaca di Injil Matius bab 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-23, maka akan mendapatkan jadi silsilahnya Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Nanti akan ketemu jadi dengan jadi nasab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai Adam alaihissalatu wassalam. Jadi itu akan ketemu. Nah ini jamaah dimuliakan Allah, inilah kalau mau berbicara tentang jadi ciptaan Allah yang namanya manusia. Jadi dari Nuh alaihissalatu wassalam sampai Ibrahim alaihissalatu wassalam, maka jadi itu adalah 950 tahun. Nah ini adalah tonggak-tonggak, makanya di surat Ali Imran ayat yang ke-33 maka ada firman Allah, innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana 'alal alamin. Jadi Allah memilih Adam ya, kemudian Nuh, kemudian Ibrahim, keluarga Ibrahim, dan kemudian keluarga Imran. Jadi secara person dari Adam sampai sekarang ini yang dipilih oleh Allah adalah jadi Adam, kemudian Nuh. Kalau Ibrahim adalah keluarga Ibrahim, kemudian keluarga Imran. Nah, begitu. Jadi itu tonggak. Dan tidak ada yang lain. Itu yang ada di Quran seperti itu, dan tidak ada referensi dan sumber yang bisa mengatakan selain itu tidak ada. Ya, tidak ada sama sekali. Ya, maka kemudian kalau sampai Nabi Ibrahim adalah jadi 950 tahun, maka berarti dari Ibrahim sampai Adam adalah sekitar 2000 tahun atau kurang 50 tahun. Lalu Ibrahim inilah tonggak besar jadi di alam semesta ini yang ditakdirkan oleh Allah. Kemudian Ibrahim alaihissalatu wassalam dengan sebutan Abraham, dan Ibrahim. Semuanya sebutan itu ada dan disebut Bapak yang agung, jadi yang mulia, dan yang mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Dan Ibrahim inilah yang kemudian jadi mempunyai 2 putra jalur kenabian, yaitu Ismail alaihissalatu wassalam yang diletakkan di Faron ataupun di Mekah, jadi sebutannya, dan kemudian dari generasi ke generasi nanti disitulah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bisa dibaca di surat Al-Baqarah di ayat yang ke-127
dan seterusnya. Itu adalah di saat Nabi Ibrahim membangun dan meninggikan jadi Ka'bah itu, di situ sambil berdoa, Rabbana waj'alna muslimaini laka dan Rabbana wa ba'athihim rasula. Dan ini jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi nasabnya sampai Adnan itu adalah 22, dan nanti sampai Nabiullah Ibrahim itu begitu. Jadi situ, dan kemudian sampai Nabiullah Nuh, kemudian sampai Nabiullah Adam alaihissalatu wassalam. Begitu. Ibrahim mempunyai jadi anak namanya Ishak. Ishak itulah kemudian mempunyai putra namanya Yakub, ya, yang jalur kenabian. Kemudian mempunyai Yakub itulah Israel, dan Israel atau Yakub mempunyai anak 12. Dan semua nabi dari Nabiullah setelah Nabiullah Yakub, dari Yusuf ya sampai Isa alaihissalatu wassalam, itu adalah keturunan dari Bani Israel. Begitu. Jadi ada kalau yang ada di kita 25, berarti setelah Yusuf adalah ada Syuaib, ada Musa. Musa ini adalah cicit dari Lewi, ya, karena ibunya Nabiullah Musa ini keturunan Lewi. Kemudian ada jadi Yusha, kalau jadi mereka Nabi Yusha. Kemudian ada Uzair atau Azr. Kemudian ada Shaul namanya. Kemudian ada Shaul itu raja, ada Samuel. Kemudian ada Daud, ada Sulaiman, ya, alaihissalatu wassalam, dan seterusnya sampai Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Sebutan Bani Israel adalah mulai dari Yakub alaihissalatu wassalam, karena Yakub namanya Israel. Nah begitu. Jadi sebelumnya belum ada. Makanya ada ayat yang sangat menarik ketika orang-orang Yahudi dan orang Nasrani pada adu mulut bahwa jadi Ibrahim itu dulunya Yahudi. Orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu dulunya Nasrani. Maka Allah mengatakan Ibrahim itu bukan Yahudi dan Nasrani karena saat itu belum ada julukan itu. Kemudian juga belum ada Taurat dan Zabur. Taurat itu turunnya di zaman Nabi Musa. Itu adalah 450 tahun setelah Ibrahim. Kemudian kalau Injil itu adalah 1750 tahun. Jadi setelah Musa alaihissalatu wassalam. Nah kemudian Daud itu adalah jadi 600 tahun dari setelah Musa alaihissalatu wassalam. Kalau dari Daud sampai Nabiullah Isa itu adalah 1100 tahun. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini angka meskipun tidak fix, tapi tidak jauh dari itu, karena jadi memang perhitungan tidak ada. Perhitungan itu mulai pakai angka itu adalah setelah istilah ada Masehi dan ada Hijriahin. Jadi itu kira-kira kemudian Bani Israel menjadi bani yang sangat populer karena dipopulerkan oleh Allah di dalam kitab-kitab wahyu. Nah itu kemudian kalau tadi sampai kepada jadi bani-bani yang ada, sebetulnya jadi ya semuanya Bani Adam. Makanya ada ya Bani Adama khudhu zinatakum. Ya jadi seperti itu. Kemudian ada Bani Umayyah, ada Bani Abbas, ya. Jadi kenapa menjadi populer? Karena mereka berada di jalur strategis. Jalur strategis adalah jalur kekuasaan. Bani kayak apa? Kalau tidak ada di jalur kekuasaan, itu jadi orang yang populer itu adalah orang yang direkam oleh sejarah. Orang yang bisa berkompetisi yang luar biasa. Makanya ada pilihan, mau jadi orang populer dan masuk surga, atau mau jadi orang yang tidak populer dan masuk surga juga. Pilihan juga itu sebetulnya. Makanya Allah dalam hadis qudsi jadi berfirman, ada hambaku al-akhfiya al-atqiya. Jadi mereka adalah orang-orang yang tersembunyi, tapi mereka orang yang bertakwa. Kalau hadir tidak dikenal, kalau pergi tidak dicari, tapi mereka adalah orang-orang ahli surga. Silahkan memilih. Tapi kalau mau populer, ya nyapres 2024 maka pasti populer gitu, kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebetulnya semuanya adalah ada bani-bani, tapi kemampuan
untuk merekam bani ini tidak cukup kuat, karena Rasulullah bersabda semua nasab itu akan terputus kecuali nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita pun tidak mampu untuk menyebutkan, misalnya kalau bapak sih pasti masih ingat, kalau tidak kebangetan. Jadi misalnya Muhammad bin siapa, bin siapa, bin siapa. Coba bapak ibu mampu enggak sampai ke 7? Tidak mudah juga itu, ya. Jadi luar biasa. Tapi yang pasti tidak salah adalah anak cucu Adam alaihi salatu wassalam. Nah, jadi seperti itu. Tadi menyinggung misalnya Bani Umayyah. Kenapa menjadi populer? Karena Muawiyah bin Abi Sufyan itu adalah jadi yang mempunyai peran penting. Jadi bahwa Rasulullah bersabda, khilafatun nubuwah 30 sanatan. Jadi kepemimpinan kenabian itu 30 tahun. Dan ternyata 30 tahun itu ini semuanya ngerondong loh Bapak Ibu. Jadi istilahnya hitung aja Abu Bakar 2 tahun, kemudian Umar, ya, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan, maka itu persis 30 tahun. Ya, kemudian di zaman Muawiyah maka dirubahlah dari sistem kekhilafahan menjadi sistem imperator. Jadi kerajaan dan akhirnya menjadi turun-temurun. Itu Bani Umayyah yang berumur antara 63 sampai 100 tahun, dan kemudian jadi runtuh dan dilanjutkan Bani Abbasiyah namanya. Bani Umayyah, Muawiyah itu adalah anaknya Abu Sufyan. Abu Sufyan itu adalah jadi mertuanya Rasulullah. Ummi Habibah itu adalah anaknya Abu Sufyan menjadi istri Nabi, dan Muawiyah pada waktu itu adalah beriman lebih dulu dan menjadi sekretarisnya Rasulullah SAW. Tapi populernya adalah karena jadi menjadi pendiri yaitu kerajaan atau imperator jadi Umayyin. Ketika Bani Abbasiyah itu adalah dari keturunan Al-Abbas. Al-Abbas itu adalah pamannya Rasulullah. Rasulullah di saat lahir itu ada 4 paman. Yang pertama adalah Abu Lahab, kemudian Abu Thalib, kemudian Al-Abbas, kemudian Hamzah. Yang 2 jelas-jelas masuk Islam, yang 1 jelas-jelas memusuhi, yang kemudian yang 1 jadi secara zahir sangat membela Rasulullah, yaitu Abu Thalib, dan berarti ayahnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Abbas, ya, kemudian jadi dari keturunannya kemudian melanjutkan kekuasaan, jadi Bani Umayyah menjadi Bani Abbasiyah itu. Jadi berkuasa cukup lama, yaitu sampai 1252 Masehi, dan itu adalah Sultan Mahmud yang kedua, dan kemudian disitulah jadi terbunuhnya dan Baghdad menjadi bersimbah darah, kemudian menjadi terpecah belah. Tapi hilangnya kekhilafan Islam itu adalah hilang total dari muka bumi, itu adalah 1924, ya begitu. Jadi luar biasa, karena 1252 adalah jadi kekhalifahan Bani Abbasiyah, itu kemudian jadi terbunuh Sultan Mahmud II itu, tapi kemudian masih tetap pengaruh. Jadi kekhilafan itu masih besar, tapi jadi sudah ngelompok-ngelompok menjadi kecil-kecil, dan kemudian muncullah Turki Utsmani. Jadi itu, dan ada 3, ada Bani Safawiyah, kemudian Turki Utsmani, dan ada Mongolia pada waktu itu, dan akhirnya muncullah jadi teori modern, trias politika, Montesquieu dan seterusnya. Jadi istilah negara modern ini sebetulnya sangat baru, karena Montesquieu, John Rousseau dan seterusnya itu adalah di abad ke-17 dengan revolusi industri, maka penjajahan, ekspedisi, dan kemudian kemerdekaan,
toh kemerdekaan juga baru kemarin, belum lama 1945, 1948, bahkan ada yang belakangan, Brunei macam-macam dan seterusnya. Jadi ini luar biasa, sangat kronologis, ketok gamblang dari Al-Quran itu cetok welo-welo gamblang. Kalau orang ahli sejarah dan pura-pura tidak tahu, itu luar biasa. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan hitungan Masehi, maka jadi kemudian di tanah kita ini yang ada adalah kerajaan-kerajaan Kutai, tentu abad keempat, jadi Masehi tahun 400, jadi kemudian dilanjutkan kerajaan-kerajaan Singosari, Mojopahit, ya, Mataram, dan sampai di sini ini adalah semuanya agama Hindu dan Buddha, animisme dan dinamisme, sampai Raja Brawijaya dari Majapahit kemudian memberikan jadi hadiah tanah jadi kepada Sultan Jimbun atau Raden Patah yang pada waktu itu dia adalah jadi salah satu anaknya dari Putri Selir yang dari Cina itu, dan karena bertengkar ditengkari sama istrinya, maka diberikan Arya Damar dan dirawat, dan kemudian setelah gede jadi dia ketemu Sunan Ampel dan mau minta diakui oleh bapaknya, dan akhirnya diakui dan dikasih jadi bagian tanah Gelagahwangi yang ada di Demak Bintoro nantinya, dan kemudian dia ngajar di situ dan semakin besar, dan itulah kemudian pelan-pelan berganti dengan yang namanya kerajaan Islam, dan itu juga nggak cukup lama, cuman 100 tahun kurang, dan kemudian menjadi perebutan anak-anaknya, ayah dan seterusnya. Kemudian Trenggono, Sultan Trenggono punya mantu Joko Tingkir, kemudian dipindah ke Pajang yang juga tempatnya di sekitar Yogyakarta, Surakarta situ, dan kemudian nanti dipindah lagi jadi oleh Aryo Penangsang, jadi di sono di Cepu atau mana, bolak-balik, jadi seperti itu. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kisah ini terontong-terontong kelihatan semuanya dan tidak sulit. Jadi seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sejarah adalah dibuat oleh orang yang berkuasa. Kalau tidak berkuasa, ya silakan setelah selesai dilupakan oleh sejarah. Begitu, makanya kalau bisa mah jadi bisa menjadi sebuah kekuatan. Kalau enggak ya lupa gitu. Makanya kalau Indonesia yang disebut ya, jadi ketika merdeka ya pasti Pak Karno, kemudian Pak Harto, kemudian siapa ya Pak Jokowi, kemudian siapa lagi, ya begitu. Kalau sehebat apapun kalau tidak melalui jalur itu, maka otomatis tidak masuk sejarah. Dan otomatis bani apapun maka dilupakan oleh sejarah. Allahu a'lam bishawab. Gimana Bapak Ibu? Cukup? Cukup ya Pak Ustadz ya, satu pertanyaan ini jawabannya sangat panjang gitu ya. Iya, mau Komplit, panjang atau mau pendek? Pendek Ya. juga bisa. Komplit Tapi Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz ya. Gimana sahabat-sahabat ya, seperti kita pun juga kan kalau cuman ngaji membaca ayat, saya kira sangat penting sekali. Cuman jadi kita juga harus tahu macam-macam tafsir ya. Ada tafsir klasik. Tafsir klasik ya nggak mau tafsir ya udah. Tapi bagaimana kontekstual tafsir itu jadi butuh kehidupan yang lain. Jadi bahwa kita itu hidup di era begini-begini ini, masa Quran ngawang tidak ada hubungannya dengan kehidupan sekarang sih. Nah begitu kira-kira. Jadi kalau Quran ngawang, ya menjadi nggak laku dong, karena tidak menjadi petunjuk kehidupan, gitu loh. Jadi Quran ini adalah nadi kita, jadi informasi kita. Mau cari informasi apapun, model Ratu Balkis, ya kalau misalnya ada perempuan gaya-gaya Ratu Balkis, maka Ratu Balkis jauh lebih hebat. Orang seperti itu tapi sangat santun dan akhirnya masuk Islam di tangan Nabiullah Sulaiman. Sekarang perempuan yang kayak Ratu Balkis mana? Misalnya ada kadang-kadang malah nggak percaya hari akhirat, malah kadang-kadang nuduh orang
bahwa memang sudah pada pernah ke sana. Itu kan Balqis apaan? Ya kan begitu jamaah dimuliakan Allah. Pada nyambung nggak yang begini-begini ini? Iya. Jadi Nyambung luar Ustaz. biasa. Nyambung Ustaz, nyambung. Iya, Al-Quran itu luar biasa. Ya, dahsyat sekali gitu. Nggih, kalau sudah sambun ya udah. Tutup. Baik, Ustadz Widi, silakan. Jadi udah selesai, tutup aja nih. Om Indra, tutup aja. Udah 9:30. Oke. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Kita sudah sampai kepada berapa ayat berapa tadi saya lupa, 40 ya. Kalau 40 ya, semoga ini menjadi manfaat dan barokah buat kita semua, menambah keilmuan kita karena ilmu itu segalanya ya. Jadi tatawul ilmu tatawul niyah bil ilm. Jadi niat itu bisa benar kalau kita tahu ilmunya. Dan Allah juga udah melarang di Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonir rajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Jadi kita dilarang berbuat apapun ibadah itu kalau kita tidak tahu ilmunya. Jadi meskipun sholatnya persis dengan Pak Ustadz Ali Ahmadi, persis saya di belakang persis, baca persis, tapi saya nggak tahu ilmunya, nggak diterima saya. Itu ya betul Pak Ustadz gitu ya. Perumpamaan, benar. Memang begitu, Allah melarang kita mengerjakan sesuatu yang tidak tahu ilmu. Makanya ilmu itu penting. Makanya diadakanlah Amarohis Budi Utomo 79 acara kajian Zoom ini yang dengan narasumber Bapak Kiai Haji Dr. Ali Ahmadi. Itulah gunanya kajian ini, bukan sekedar dengerin ya Pak Ali Ahmadi bacain sama terjemahan Quran, bukan, tapi supaya kita mendapat ilmunya ya, supaya amalan kita sahih ya, supaya mendapat rahmat dari Allah. Amin. Supaya dimudahkan sama Allah jalan menuju surga, supaya dinaungi oleh para malaikat, supaya diampuni oleh para penghuni langit dan bumi, bahkan oleh ikan-ikan di air. Amin, amin ya Allah. Untuk menutup semua itu, mari kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumul khairan. Syukran Pak Ustadz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustadz. Ya.